Ini ada yang di luar tema. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji itu kan panggilan dari Allah Ustaz ya. Tergantung dari mana Allah memanggil. Kalau misalnya sudah segalanya pasti akan dipanggil juga sampai ke sana. Permasalahannya ciri orang yang mendapatkan haji mabrur itu seperti apa Pak Ustaz? Oke. Dari Pak Rudi. Pak Rudi. Dari mana Pak Rudi? Nggak disebutkan. Jadi gini Bapak, orang berangkat haji dan umroh, haji aja lah kita sebutkan haji. Orang berangkat haji itu ada dua Mbak. Yang pertama memenuhi panggilan Allah. Yang kedua mencari panggilan. Nah ini Mbak. Kalau memenuhi panggilan Allah berarti dia benar-benar haji. Tapi kalau mencari panggilan saat pulang dari haji nggak dipanggil Pak Haji, marah-marah. Nah, ini kamu ini nggak menghormati. Kenapa namaku nggak ada hajinya? Kenapa namaku nggak ada hajahnya? Aku ini sudah panjang loh perjalanan ke sana. Aku ini membutuhkan uang yang banyak untuk ke sana. Aku ini kalau nggak di sana nggak bisa lagi balik ke sini. Aku ini kalau memang nggak punya uang nggak mau ke sana. Aku ini kalau nggak ada modal untuk ke sana nggak. Jadi zikirnya itu aku. Nah orang yang seperti ini adalah orang yang predikatnya mencari panggilan, bukan memenuhi panggilan. Satu. Nah, kemudian Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Nah ini, beda loh ya. Tadi ya. Siapapun yang dipanggil bakal hadir. Iya bakal hadir. Kita dengan hadiah. Contoh saya, ini bukannya apa-apa, ini tahadus bin nikmah bukan pamer. Saya 2 kali umroh Bapak itu gratis, tis bahkan balik bawa duit tuh. Bukan malah kehilangan duit, balik bawa duit gitu nah. Gitu sakingnya gratis tadi gitu. Kenapa? Allah memampukan yang dipanggil, bukan memanggil yang mampu. Nah, untuk supaya layak dipanggil ini yang perlu dipelajari Bapak. Dan orang-orang yang sudah layak dipanggil pun ada yang ingkar tidak mau dipanggil. Apa mabrur? Ulama berpendapat al-qabul. Mabrur itu adalah diterima, qabul itu diterima Mbak. Wa ma alamatul qabul dalam kitab disebutkan. Dan apa sebenarnya tandanya dia mabrur? Tandanya dia qabul. Ulama kemudian mendefinisikan an yarji'a khairon, sepulang dari tanah suci ke tanah air menjadi lebih baik. Itu. Jadi an yarji'a khairon, pulang dalam keadaan lebih baik. Yang mungkin dulunya rentenir mau, dia tinggalkan lagi. Yang mungkin dulu maaf pelit jadi dermawan. Yang dulu mungkin sering main gaple, pulang haji lagi nggak main gaple. Yang dulu sering mancing tanpa ngerti arah, tanpa ngerti waktu, berangkat sebelum asar pulang setelah isya, itu dia mancing masih mancing tapi ngerti waktu. Itu namanya an yarji'a khairon. Dia balik dari tanah suci ke tanah air keadaannya lebih baik. Yang selama ini mungkin marah-marah, kerjaannya hanya marah-marah, sama istri marah, sama tetangga marah, semuanya marah-marah. Maka ketika pulang dari haji, marahnya itu dikurangi sampai akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Seperti itu. Ada perubahan yang signifikan ketika sebelum berangkat dan ketika sudah kembali Ustaz ya. Itu tadi Pak Rudi jawabannya, mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan Pak Rudi salah satu orang yang telah dipanggil ada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua tentunya Ustaz berharap. Insyaallah. Tapi kalau misalnya kita ya, kan kalau sekarang ini banyak, tapi kalau haji saya kurang tahu ya. Kalau yang umrah itu kan ada falangan. Ya. Nah itu gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Yang penting niat mengembalikan loh. Gitu. Ya kalau nggak niat mengembalikan, orang yang berhutang tidak niat mengembalikan maka dia seperti pencuri. Nah itu nggak apa-apa niat mengembalikan. Dan itu sudah ada transaksinya. Nanti ketika dia meninggal sebelum selesai, nanti ahli warisnya
meneruskan, ada itu tanda tangannya itu ada, boleh nggak apa-apa Jadi itu. hal ini keluarga harus tahu dong. Ya, keluarga harus tahu. Ada nanti Mbak transaksinya itu Mbak nggak mudah juga dari transaksinya dengan keluarga gitu. Nanti dicicil bulanan gitu, boleh itu. Mencicil itu boleh, bukan memberikan dua harga. Jadi kalau yang disebut dua harga itu gini Mbak, ketika transaksi misal saya jual sapi nih, saya harga 5 juta sama 7 juta, belum diputuskan harga yang mana kok langsung pergi, itu nggak boleh dalam jual beli. Tapi kalau saya bilang begini, hei Pak, ini saya punya sapi nih, harganya 5 juta kalau cash. Kalau kamu bayar 7 kali jadi 7 juta, boleh dalam Islam. Karena sudah ada akad. Sudah ada akad. Oh, misal pilih yang 7 juta kredit, boleh. Nggak dilarang dalam Islam. Oke, baik. Tampaknya kita sudah berada di Oke. ujung acara. Ada pesan, silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada salah seorang nabi ini, juga kepada kita semua. Betapa dalamnya kalimat-kalimat di sini. Kenapa? Contoh saja, hifdzukal jawarih. Engkau dapat menahan, dapat mengendalikan, dapat menjaga jawarih dari hal-hal yang diharamkan, maka jenengan dapat pahala sholat. Coba bayangkan. Padahal ingat, pahala sholat itu tidak ada pahala di atas sholat. Tidak ada pahala setinggi pahala sholat. Pun sebaliknya ingat, yang sering meninggalkan sholat tidak ada dosa di atas dosa meninggalkan sholat. Padahal cukup jenengan menjaga diri dari hal-hal yang haram, itu Allah akan beri pahala sholat. Innama likulli jurhin bur'un wala bur'ali macar khalisan.